Shalom adik-adik, welcome to Eagle Kids Online Service. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu bersama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami undang Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Kami mau merasakan hadirat-Mu dan semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Welcome Voltagers. Kita percaya kalian semua sudah siap untuk ibadah hari ini kan? Yes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya bisa tepuk tangan di atas plafon. Given me a joy.
See the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I have found. Everybody now, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You lead the way, God, you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Say it louder. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Yuk Villagers, kita semua mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita semua tutup mata kita dan taruh tangan kita di dada.
dari awal. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sembah Dia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus, buat penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini ya Bapa. Bapa, kalau selagi kami membenarkan sedikit dari firman-Mu, berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar hari ini kami benar-benar bisa menyerap isi hati-Mu, kami bisa memahami isi hati-Mu ya Bapa, kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Siapkan hati kami ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam tangan-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Voltagers, kembali lagi bersama dengan Kak Velo pada hari ini. Kak Velo mau membagikan firman Tuhan yang Kak Velo harap bisa memberkati kalian semua. Yuk dipersiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Kak Velo tahu di saat-saat seperti ini kita nggak ada yang mengira ya bahwa kita itu awalnya bisa sekolah di sekolah seperti biasa, apalagi yang mungkin ada yang di grade 6 terus kemudian naik ke kelas SMP, sudah bayang-bayangin gitu loh, beli sepatu baru, tas baru, teman-teman baru. Ternyata kita satu dunia ini terkena pandemi COVID-19. Kita nggak ada yang mengira segala sesuatu itu bisa terjadi. Masalah itu bisa datang silih berganti. Pertanyaannya adalah, saat masalah itu datang, bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita ini tetap memilih untuk damai sejahtera, tetap memilih untuk melakukan yang terbaik, atau justru kita malah mengeluh dan bahkan kita selalu menyalahkan keadaan? Di sini Kak Velo punya sebuah ilustrasi. Kalian tahu nggak? Ada gedung tertinggi di dunia. Tingginya itu 3 kali lebih tinggi daripada Menara Eiffel. Tahu nggak itu apa? Burj Khalifa. Jadi bangunan tertinggi itu ada di Arab. Di sana tuh megah banget. Tinggi sampai mau menyentuh langit. Jadi keren banget. Nah, dengan bangunan yang tinggi seperti itu, tahukah kalian bahwa di bawahnya ada fondasi yang begitu kuat dan begitu dalam, sehingga bangunan yang tinggi itu tidak akan roboh kalau kena angin yang kencang ataupun badai. Bangunan itu tetap berdiri. Pertanyaannya, apakah fondasi itu terlihat? Enggak loh. Bisa bayangin nggak kita membangun gedung yang tinggi banget? Butuh waktu berapa lama? Bagaimana cara bangunnya? Sangat butuh fondasi yang kuat, yang masuk ke dalam, sehingga waktu ada angin yang kencang, bangunan tuh nggak akan roboh. Nah,
sama dengan hidup kita. Waktu kita di dalam kehidupan ini, kita pasti menemui masalah. Entah itu masalah di pertemanan, di keluarga, atau bahkan masalah dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menerima kekurangan kita. Satu hal yang pasti adalah kita perlu fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Pastikan bahwa setiap hidup kita harus dengan sengaja kita itu mendekat pada Tuhan. Tuhan itu Allah yang baik. Kalau pertemanan kita bisa datang silih berganti, sekolah kita dari SD bisa ganti jadi SMP, waktu SMP bisa ganti jadi SMA. Semua yang ada di bawah matahari ini, di muka bumi ini, tidak ada yang abadi selain firman Tuhan yang nggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yuk, Kak Velo ajak kalian untuk membaca Alkitab kita di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kak Velo bacakan ya. Judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Waktu kakak baca ayat ini, kakak renungkan, hidup kita tuh sama seperti di ayat Alkitab ini. Kita harus benar-benar membangun hidup kita tuh di atas batu yang kuat. Batu yang kuat itu adalah Tuhan Yesus. Kita harus membangun iman kita di atasnya. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membuat kita tuh sanggup untuk berdiri teguh menghadapi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kak Velo tahu bahwa setiap kita, berapapun usianya, pasti kita tuh mengalami masalah. Kita selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Bahkan pilihannya atau kenyataannya yang terjadi bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai dasar hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa dengan lapang dada, kita bisa dengan lega menerima segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita setiap minggunya, kita sudah meluangkan waktu untuk kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita beribadah secara online seperti saat ini, ayo, nggak hanya berhenti di sini aja. Janganlah hanya mendengarkan tapi tidak melakukan. Ayo, kita mau lakukan firman Tuhan, sekalipun itu sulit. Misal, di ayat firman Tuhan ada ya tertulis, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Sulit, tapi lakukan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Jangan main sosial media. Sulit, iya dong, enak ya nonton YouTube, ada lucu-lucu kayak gitu. Tapi ayo, kita cari dulu firman Tuhan. Kita saat teduh dulu. Kalau ada di firman Tuhan itu mengatakan, jika ada seseorang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Hah, enak aja. Kalau temanku ini jengkelin banget kak. Aku rasa pengen bales. Tahan. Lepaskan pengampunan. Kalau ada seseorang yang menginginkan jubahmu, kata firman Tuhan, apa? Berikanlah juga bajumu. Jangan pernah kalian tidak melepaskan hak kalian. Kalaupun itu direbut oleh orang lain, percayalah Tuhan itu pasti menggantikan yang lebih baik untuk kalian. Tuhan itu nggak pernah menciptakan kita itu sebagai produk yang gagal. Sekalipun di dalam hidup ini kita perlu banyak belajar. Dan kegagalan itu, of course, itu bisa terjadi dan secara alami. Dapat kita alami, baik kakak maupun kalian. Tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan itu tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik atas hidup kalian dan juga kakak. Yuk, kita mau baca lagi satu ayat di Yakobus 1 ayat 22.
Sudah dapat? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Yuk sama-sama dengan yakin, dengan berdoa, ayo kita ambil komitmen bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ibadah online seperti saat ini, atau pada saat kalian berdoa sendiri waktu saat teduh di rumah, ayo kita lakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu sulit, Kak. Nggak segampang yang di kakak-kakak bilang, kok kakak-kakak sampaikan firman Tuhan. Iya, melakukan firman Tuhan itu perlu dengan hati yang bulat dan keberanian yang lebih. Kalau 1000 orang memiliki 1000 keberanian, kalian harus memiliki 1001 keberanian untuk kalian melakukan firman Tuhan. Dan percaya ketika ada 1 langkah yang kalian ambil, Tuhan akan menambahkan 2 langkah. Ketika ada 2 langkah yang kalian ambil, akan ada 4 langkah yang akan Tuhan berikan. Setiap hal yang kalian kerjakan itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi benar-benar dari hidup kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan, sebagai fondasi yang kuat. Teman kalian boleh ganti, guru kalian di sekolah boleh berganti-ganti. Orang tua atau keluarga yang saat ini ada bersama kita, suatu saat nanti pun juga akan pulang ke rumah Bapa. Tapi satu hal yang kalian harus pegang agar kalian bisa kuat dan tidak kecewa dalam hidup ini adalah lakukanlah firman Tuhan. Mudah? Tidak. Jangan memilih untuk melakukan sesuatu yang mudah, tetapi pilihlah untuk melakukan sesuatu yang benar. Karena yang benar itu memang tidak mudah, tetapi yang benar itu membawa damai sejahtera buat hidup kalian. Yuk kita mau katakan sama-sama. Sama Kak Velo ya. Lakukan apa yang benar. Kurang keras nih suaranya. Sekali lagi, lakukan apa yang benar. Bukan apa yang mudah. Ya, lakukanlah yang benar dan bukan lakukan yang mudah. Yuk kita tutup firman hari ini dengan ayat 1 Yakobus ayat ke-22. Kita baca sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bangun iman kita di atas dasar yang kokoh, seperti ilustrasi pada Matius pasal 7 tadi. Bangunlah di atas batu yang kuat, bukan di atas pasir. Kalau kalian sudah mendengarkan firman ini, masuk ke dalam hati waktu besok Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ketemu lagi hari Minggu di ibadah online service lagi. Yuk, dalam segala apapun itu, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Mari semuanya kita tutup firman pada hari ini, kita tutup Alkitab kita mau doa sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, karena Engkau izinkan kami Tuhan untuk belajar satu Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu melakukan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kemauan Tuhan dan keberanian untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa melakukan firman-Mu bukanlah hal yang mudah Tuhan. Apalagi di sekeliling kami juga banyak teman-teman Tuhan yang dapat mempengaruhi kami, baik secara positif maupun negatif. Tetapi kami minta Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat memilih untuk tetap melakukan firman-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun kami sendirian Tuhan, saat ini kami berdiri, tapi kami percaya di kanan kami ada Engkau, Allah yang memegang tangan kami dan memeluk kami bersama-sama Tuhan dengan masing-masing kami. Kami berdoa Tuhan, biar firman hari ini membawa berkat untuk setiap
anak-anak Voltage ya Bapa, setiap orang yang mendengarkan firman ini akan terberkati karena Engkaulah Raja Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dialah Allah yang selalu menyertai engkau. Tuhan selalu memberikan susu dan madu dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, sekalipun kalian saat ini jenuh waktu online class, tapi bertahanlah dan bersabarlah agar Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Terimalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next week. God bless you. Ibadah telah usai, tetapi Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita melakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa ya, untuk minggu depan kita ibadah lagi. Oke? Bye-bye.